Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang integral dengan dosen pengampu Ibu Atiwarmi MPD. Halo, perkenalkan nama saya Nafisah Gita Mahesti dengan NPM 21106310520 dari kelompok 9 kelas 3A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang integral. Untuk pembahasan pertama yaitu pengertian integral. Integral secara sederhana dapat disebut sebagai inverse atau kebalikan dari operasi turunan. Adapun rumus dari integral sendiri adalah integral kx pangkat n dx sama dengan k per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 ditambah c. Dengan keterangan k itu koefisien, x itu variabel, n itu pangkat atau derajat dari variabel, dan c itu konstanta. Adapun contoh soal dari integral adalah integral 3x pangkat 2 dx sama dengan, perhatikan angka 3 pada soal yang bisa kita sebut sebagai koefisien, dan lihat pangkat pada soal yaitu pangkatnya x pangkat 2. Jadi masukkan yang sudah diketahui ke dalam rumus integral. Maka integral 3x pangkat 2 dx sama dengan k atau koefisiennya itu 3 dan n atau pangkatnya itu 2, maka 3 per 2 tambah 1 x pangkat 2 ditambah 1 tambah c. Lalu kita jumlahkan menjadi 3 per 3 x pangkat 3 ditambah c dan menghasilkan x pangkat 3 ditambah c. Yang pertama ini ada integral tak tentu. Integral tak tentu merupakan suatu kebalikan dari turunan. Adapun rumus dari integral tak tentu yaitu integral fx dx sama dengan fx ditambah c. Dengan keterangan fx itu persamaan kurva, fx itu luasan di bawah kurva fx, dan c itu konstanta. Adapun sifat-sifat dari integral tak tentu. Yang pertama ini integral k dx sama dengan kx tambah c. Yang kedua integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n tambah 1 per n tambah 1 ditambah c dengan syarat n tidak sama dengan negatif 1. Yang ketiga integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Dan yang keempat, integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Adapun contoh soal dari integral tak tentu. Hasil dari integral 3x pangkat 2 dikurang 4x tambah 5 dx adalah, pada soal tersebut, kita menggunakan sifat dari integral tak tentu yaitu integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Maka, integral 3x pangkat 2 dikurang 4x tambah 5 dx menjadi integral 3x pangkat 2 dx dikurang integral 4x dx ditambah integral 5 dx. Karena menggunakan rumus dari sifat integral tak tentu yaitu integral k fx dx sama dengan k integral fx dx, maka 3 integral x pangkat 2 dx dikurang 4 integral x dx ditambah 5 integral dx. Jadi di sini sudah diketahui untuk k dari 3 integral x pangkat 2 dx adalah 3, koefisiennya adalah 1, serta n atau pangkatnya adalah 2. Maka 3 dikali 1 per 2 tambah 1, x pangkat 2 ditambah 1, lalu dikurang. Lalu k dari 4 integral x dx adalah 4, koefisiennya adalah 1, serta n atau pangkatnya adalah 1. Maka 4 kali 1 per 1 tambah 1, x pangkat 1 ditambah 1. Dan 5 integral dx maka menjadi 5x, lalu ditambah c.
Lalu kita jumlahkan menjadi 3/3 X pangkat 3 dikurang 4/2 X pangkat 2 ditambah 5X ditambah C, dan menghasilkan X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 ditambah 5X ditambah C. Nah, yang kedua ini ada integral tentu. Integral tentu didefinisikan sebagai jumlahan suatu daerah yang dipotasi kurva atau persamaan tertentu. Integral tentu memiliki nilai tertentu karena batas yang ditentukan sudah jelas. Secara geometri, integral tertentu dapat diartikan sebagai luas daerah di bawah kurva yang sama dengan fx pada interval a, b. Lalu di sini terdapat gambar luas daerah dari integral tentu. Adapun rumus dari integral tentu adalah integral dengan batas atas b dan batas bawah a fx dx sama dengan fx dengan batasan atas b dan batasan bawah a sama dengan fb dikurang fa. Nah, dengan keterangan fx itu persamaan kurva, a dan b itu batas bawah dan batas atas integral, fb dan fa itu nilai integral untuk x sama dengan b dan x sama dengan a. Nah, adapun sifat-sifat integral tentu. Di sini terdapat 7 sifat-sifat dari integral tentu. Nah, yang pertama, integral dengan batas atas b dan batas bawah a kfx dx sama dengan k integral dengan batas atas b dan batas bawah a fx dx. Dan yang kedua, integral dengan batas atas b dan batas bawah a fx ditambah gx dx sama dengan integral dengan batas atas b dan batas bawah a fx dx tambah integral dengan batas atas b dan batas bawah a gx dx. Nah, sama seperti penjumlahan. Nah, yang ketiga ini integral dengan batas atas b dan batas bawah a fx dikurang gx dx sama dengan integral dengan batas atas b dan batas bawah a fx dx dikurang integral dengan batas atas b dan batas bawah a gx dx. Nah, yang keempat itu integral dengan batas atas b dan batas bawah a fx dx ditambah integral dengan batas atas c dan batas bawah e fx dx. Maka integral dengan batas atas c dan batas bawah a fx dx dengan syarat untuk b lebih besar dari a dan b lebih kecil dari c. Nah, yang kelima itu syaratnya jika fx lebih besar dari 0 dalam interval x lebih besar sama dengan a dan x lebih besar dan x lebih kecil dari b, maka integral dengan batas atas b dan batas bawah a fx dx itu lebih besar dari 0. Nah, yang keenam syaratnya jika fx lebih kecil dari 0 dalam interval x lebih besar sama dengan a dan x lebih kecil sama dengan b, maka integral dengan batas atas b dan batas bawah a fx dx itu lebih kecil dari 0. Dan yang ketujuh, integral dengan batas atas b dan batas bawah a fx dx sama dengan negatif integral dengan batas atas a dan batas bawah b fx dx. Adapun contoh dari integral tentu. Hitunglah hasil dari integral tentu berikut ini. Integral dengan batas atas 4 dan batas bawah 2 negatif x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 8 dx. Lalu kita masukkan ke dalam rumus dari integral tentu, yaitu integral dengan batas atas b dan batas bawahnya a fx dx sama dengan fx dengan batasan atas b dan batasan bawah a. Maka integral dengan batas atas 4 dan batas bawah 2 negatif x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 8 dx. Nah, min 1/3 x pangkat 3 ini dari negatif 1/2 tambah 1 x pangkat 2 ditambah 1, karena koefisiennya adalah negatif 1 dan n atau pangkatnya itu adalah 2 dari negatif 1 negatif x pangkat 2.
Lalu 6/2x pangkat 2 itu dari 6/1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1, karena koefisiennya adalah 6 dan n atau pangkatnya adalah 1 dari 6x, serta 8 itu menjadi 8x, sehingga menghasilkan negatif 1/3 x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 8x dengan batasan atas 4 dan batasan bawah 2. Lalu kita substitusikan batasannya dan kita masukkan batasan atasnya terlebih dahulu. Jadi negatif 1/3 dikali 4 pangkat 3 ditambah 6/2 dikali 4 pangkat 2 dikurang 8 dikali 4. Lalu masukkan juga batasan bawahnya menjadi negatif 1/3 dikali 2 pangkat 3 ditambah 6/2 kali 2 pangkat 2 dikurang 8 dikalikan dengan 2. Dan kita jumlahkan menjadi negatif 56/3 ditambah 20, sehingga menghasilkan 4/3. Nah, yang ketiga ini ada integral substitusi. Digunakan jika pengintegralan tidak dapat diselesaikan dengan integrasi langsung, maka substitusikan variabel baru sehingga pengintegralan dapat diselesaikan. Adapun rumus dari integral substitusi yaitu integral f gx g aksen x dx sama dengan integral fu du. Adapun contoh dari integral substitusi yaitu tentukan integral dari integral 12x 6x pangkat 2 dikurang 5 pangkat 3 adalah Nah, kita misalkan terlebih dahulu untuk u sama dengan 6x pangkat 2 dikurang 5. Maka turunan u terhadap x itu bisa ditulis du per dx sama dengan 12x. Jika dx-nya saja, maka sama dengan 1/12x du. Setelah kita mendapatkan nilai du, kita balik lagi ke soal awal, maka integral 12x. Nah, karena 6x pangkat 2 dikurang 5 itu sudah dimisalkan sebagai u, maka di sini kita ganti u. Dan karena di soalnya terdapat pangkatnya 3, maka kita tulis u pangkat 3. Lalu dx kita ganti dengan 1/12x du. Nah, karena dia bentuknya perkalian, maka angka yang sama boleh dicoret. Jadi di sini kita akan mencoret 12x. Nah, sehingga integral u pangkat 3 du. Karena kita sudah ketahui dari u pangkat 3 itu koefisiennya adalah 1 dan n atau pangkatnya adalah 3, maka 1/3 tambah 1 u pangkat 3 tambah 1 ditambah c. Lalu u-nya itu kita ubah menjadi 6x pangkat 2 dikurang 5, sehingga menghasilkan 1/4 6x pangkat 2 dikurang 5 pangkat 4. Nah, 4 ini didapat dari 3 ditambah 1, lalu ditambahkan dengan c. Nah, yang keempat adalah integral parsial. Integral parsial biasa digunakan untuk menyelesaikan integral dari perkalian dua fungsi. Cara penyelesaian integral yang memuat perkalian fungsi tetapi tidak dapat diselesaikan secara substitusi biasa. Adapun rumus dari integral parsial yaitu integral u dv sama dengan uv dikurang integral v du. Nah, dengan keterangan u dan v itu fungsi, du dan dv itu turunan dari fungsi u dan turunan dari fungsi v. Adapun contoh soal dari integral
parsial adalah berapakah hasil dari integral x akar 2x tambah 1 dx. Nah, pertama kita rubah terlebih dahulu atau kita hilangkan akarnya menjadi integral x akar 2x tambah 1 dx sama dengan integral x dikali 2x tambah 1 pangkat 1/2 dx. Lalu kita misalkan untuk U sama dengan x, maka turunan U terhadap x itu bisa kita tulis du per dx sama dengan 1. Jika du-nya saja maka sama dengan dx. Lalu kita misalkan lagi dv-nya itu 2x tambah 1 pangkat 1/2 dx. Maka untuk mencari v-nya itu yaitu integral 2x tambah 1 pangkat 1/2 dx. Nah, 1/2 ini didapat dari 2x atau 2. Nah, 3/2 ini dapat dari 1/2 ditambahkan 1 menjadi 3/2, sehingga sama dengan 1/2 dikali 1/3/2 2x tambah 1 pangkat 3/2 dx. Karena dia bentuknya perkalian, maka angka yang sama bisa kita coret. Jadi di sini kita akan mencoret angka 2 sehingga menghasilkan 1/3 2x tambah 1 pangkat 3/2 dx. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yang sudah diketahui tadi, yaitu integral u dv sama dengan uv dikurang integral v du. Maka x dikali 1/3 2x tambah 1 pangkat 3/2 dikurang integral 1/3 2x tambah 1 pangkat 3/2 dx. Nah, 1/3 dikali x kan jadi 1/3x 2x tambah 1 pangkat 3/2 dikurang 1/3 integral 2x tambah 1 pangkat 3/2 dx. Dan 1/3x 2x tambah 1 pangkat 3/2 dikurang 1/3. Nah, 1/2 ini sama seperti sebelumnya, didapat dari 2 itu didapat dari 2x. Nah, 5/2 ini dapat dari 3/2 ditambah 1 menghasilkan 5/2, sehingga 1/2 dikali 1/5/2 dikali 2x tambah 1 pangkat 5/2 ditambah c. Nah, karena dia bentuknya perkalian, maka angka yang sama bisa kita coret. Jadi di sini kita akan mencoret angka 2, sehingga 1/3x 2x tambah 1 3/2 dikurang 1/3 dikali 1/5 2x tambah 1 pangkat 5/2 ditambah c, sehingga menghasilkan 1/3x 2x tambah 1 pangkat 3/2 dikurang, dan 1/15 ini dapat dari 1 dikali 1 dan 3 dikalikan dengan 5, jadi menghasilkan 1/15. Lalu 2x tambah 1 pangkat 5/2 ditambah c. Nah, yang ke-5 ini ada integral fungsi trigonometri. Integral trigonometri adalah hasil kebalikan dari turunan trigonometri. Adapun rumus atau sifat dari integral fungsi trigonometri yaitu integral cos x dx sama dengan sin x ditambah c. Integral sin x dx sama dengan min cos x tambah c. Integral sekon pangkat 2 x dx sama dengan tan x tambah c. Integral cos sekon pangkat 2 x dx sama dengan tan x ditambah c. Nah, yang kelima integral x sekon x tan x dx sama dengan sekon x ditambah c. Dan yang terakhir integral cos sekon x dikali kotan x dx sama dengan negatif kosekon x tambah c.
Nah, rumus-rumus tersebut bisa dibuat lebih umum sebagai berikut. Integral cos AX tambah B dx sama dengan 1 per A sin AX tambah B tambah C. Yang kedua itu integral sin AX tambah B dx sama dengan negatif 1 per A cos AX tambah B tambah C. Nah, yang ketiga itu integral kosekon pangkat 2 AX tambah B dx sama dengan 1 per A tan AX tambah B tambah C. Nah, yang keempat integral kosekon pangkat 2 AX tambah B dx sama dengan negatif 1 per A kotan AX tambah B tambah C. Dan yang kelima itu integral sekon AX tambah B dikali tan AX tambah B dx sama dengan 1 per A sekon AX tambah B tambah C. Dan yang terakhir itu integral kosekon AX tambah B dikali kotan AX tambah B dx sama dengan negatif 1 per A kosekon AX tambah B tambah C. Adapun contoh soal dari integral trigonometri yaitu hasil dari integral cos pangkat 2 x sin x dx adalah, nah kita misalkan terlebih dahulu untuk U sama dengan cos x, maka turunan U terhadap x adalah du per dx sama dengan negatif sin x. Maka jika dx-nya saja itu sama dengan du per negatif sin x. Nah, sehingga integral U pangkat 2. Nah, karena cos x-nya itu sudah dimisalkan sebagai U, maka di sini kita ganti U, dan karena di soalnya terdapat pangkat 2, maka bisa kita tulis U pangkat 2 dikalikan dengan sin x. Lalu dx kita ganti dengan du per negatif sin x. Karena dia bentuknya perkalian, maka yang sama bisa kita coret. Jadi di sini kita akan mencoret sin x. Nah, sehingga integral negatif U pangkat 2 du. Karena kita sudah ketahui U pangkat 2-nya itu koefisiennya adalah negatif 1 dan n atau pangkatnya adalah 2, maka negatif 1 per 2 tambah 1 U pangkat 2 ditambah 1 sehingga menghasilkan negatif 1 per 3 U pangkat 3 ditambah C. Lalu menghasilkan negatif 1 per 3. Lalu U-nya kita ubah menjadi cos X. Nah, karena di sini pangkatnya 3, maka negatif 1 per 3 cos pangkat 3X ditambah dengan C. Jadi itu adalah pembahasan integral dari saya. Terima kasih.